Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Zahra. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil proses pembuatan media edukasi yang saya kembangkan untuk tugas akhir skripsi dengan judul Pengembangan Media Lembar Balik sebagai Alat Edukasi bagi Kader dalam Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2. Nah, sebelumnya, mengapa diabetes mellitus tipe 2? Oke, Bapak Ibu bisa lihat pada layar, di Indonesia sendiri jumlah kasus diabetesnya itu mencapai 19,5 juta sekian pada tahun 2021. Termasuk di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, jumlah penderita diabetesnya itu mencapai 1.500 lebih kasus pada tahun 2024. Nah, dalam hal ini, Kemenkes membuat kebijakan terkait pengecekan kesehatan dan pengendaliannya di Posyandu dan Posbindu, sehingga kader itu disebut sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Maka dari itu, sasaran dalam penelitian ini adalah kader, yaitu kader kesehatan Desa Cilame. Nah, mengapa kader? Karena kader adalah kelompok yang paling dekat dan menjembatani masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, kader belum optimal dalam mendapatkan edukasi mengenai diabetes mellitus. Dan belum ada intervensi edukasi secara khusus yang membahas pencegahan diabetes mellitus tipe 2 secara komprehensif menggunakan konsep cerdik. Sehingga perlu adanya upaya edukasi pencegahan diabetes mellitus tipe 2 yang komprehensif dengan konsep cerdik menggunakan media edukasi. Nah, pada penelitian ini digunakan pengembangan model 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Nah, pada tahap define, saya melakukan wawancara kepada 5 informan kader Desa Cilame untuk memahami kebutuhan informasi dan media yang akan dikembangkan. Dan didapatkan hasil bahwa media yang dibutuhkan adalah lembar balik dengan materi pencegahan diabetes mellitus tipe 2 menggunakan konsep cerdik. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis define, dilanjutkan pada tahap desain. Saya menyusun matriks analisis masalah, matriks rancangan pengembangan media, dan juga wireframe yang menggambarkan visual awal sebagai acuan proses pengembangan media. Selanjutnya, pada tahap develop, dilakukan juga pengembangan media. Nah, media lembar balik ini dibuat dalam 2 format, yaitu format cetak dan digital. Pada format cetak, media didesain menggunakan Canva Pro, lalu disimpan dalam bentuk PDF dan dicetak. Sedangkan, untuk format digital, media akan disimpan dalam bentuk PDF dan diupload ke Google Drive, serta dibuat QR berisi tautan Google Drive tersebut. Selanjutnya, pada tahap validasi ahli, dilakukan validasi materi dengan hasil nilai sebesar 100% yang termasuk dalam kategori sangat layak. Lalu dilanjutkan juga pada tahap validasi media yang diperoleh nilai sebesar 100% dan termasuk dalam kategori sangat layak. Selanjutnya, media tersebut dilakukan revisi sesuai dengan feedback. Nah, lalu dilakukan juga uji coba terbatas pada skala kecil, yaitu 10 kader Desa Cilame dengan skor rata-ratanya sebesar 98%, yang termasuk dalam kategori sangat layak. Selanjutnya juga dilakukan uji coba lapangan utama dengan jumlah 38 orang kader. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa media lembar balik pencegahan diabetes mellitus tipe 2 ini dinyatakan berpengaruh secara signifikan dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan kader sebesar 86% mengenai pencegahan diabetes mellitus tipe 2. Lalu pada tahap akhir yaitu disseminate, penyebaran media lembar balik dilakukan dengan disebarkan secara langsung ke sasaran dalam bentuk media lembar balik, lalu melalui platform WhatsApp dengan bentuk QR Code dan juga platform YouTube dengan bentuk media lembar balik secara digital dan juga proses pembuatan medianya. Nah, Bapak Ibu, berikut hasil pengembangan media lembar balik sebagai alat edukasi bagi kader dalam pencegahan diabetes mellitus tipe 2 yang bisa Bapak Ibu akses secara langsung dengan scan kode QR berikut atau klik link di kolom deskripsi. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.